Halo semuanya, nama saya Sasrifki Namul Fakir Rohim dari S1A Manajemen 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang diverse workforce. Apa itu diversity? Diversity merupakan keanekaragaman atau keragaman. Selain itu, diversity juga dapat diartikan sebagai perbedaan. Dalam lingkup perusahaan, diversity dapat diartikan sebagai keanekaragaman pelaku bisnis, customer, maupun pekerja. Semua elemen atau bagian dalam perusahaan pasti memiliki perbedaan atau keanekaragaman, baik itu jenis kelamin, usia, suku, etnis, kewarganegaraan, dan lain-lain. Tidak hanya bagian internal perusahaan, melainkan para customer atau supplier perusahaan tersebut pasti memiliki perbedaan atau keanekaragaman. Struktur pekerja yang memiliki keberagaman dengan yang homogen tentu saja berbeda. Kedua kelompok itu memiliki karakteristik yang berbeda pula. Misalnya pada kelompok pekerja homogen, mereka memiliki karakteristik yang berfokus pada kuantitas, bersikap reaktif, fokus pada internal, fokus pada masalah, legally driven, dan assume assimilation. Sedangkan kelompok pekerja yang beragam memiliki karakteristik proaktif, fokus pada kesempatan, fokus pada internal dan eksternal, fokus pada kualitas, dan lebih terintegrasi. Apa diversity itu penting? Dalam buku Contemporary Management dikatakan bahwa salah satu masalah manajemen terpenting yang muncul selama 40 tahun terakhir ialah meningkatnya keanekaragaman tenaga kerja. Keragaman bisa menimbulkan masalah etika dan tanggung jawab sosial yang penting. Hal ini juga merupakan masalah kritis bagi suatu organisasi atau perusahaan jika hal ini tidak ditangani dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa keragaman merupakan masalah yang perlu diperhatikan secara serius. Yang pertama, adanya keharusan dalam hidup bermasyarakat di mana seseorang harus memiliki peluang yang sama dan diperlakukan secara adil. Yang kedua, mengelola keanekaragaman secara efektif dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang ketiga, adanya bukti kuat bahwa keberagaman individu terus mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja akibat adanya stereotip dan diskriminasi. Namun, apabila perusahaan dapat membina atau menghargai keberagaman dalam internal perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat di antaranya. Yang pertama, HR perusahaan akan lebih produktif dalam merekrut karyawan baru. Yang kedua, mengurangi konflik antar karyawan atau pekerja dari berbagai etnis, ras, agama apabila setiap individu bisa belajar untuk menghormati perbedaan satu sama lain. Yang ketiga, hubungan kerja yang lebih produktif antar karyawan karena adanya rasa saling menerima perbedaan satu sama lain. Yang keempat, peningkatan inovasi dan kreativitas karena setiap individu tersebut memiliki perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan akan suatu masalah. Yang kelima, meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan customer yang semakin beragam. Tipe keberagaman dalam tempat kerja dapat berupa usia, gender, ras dan etnis, disabilitas, agama, LGBT, dan lainnya. Ada effective management in diversity. Adanya keragaman dalam perusahaan akan memudahkan para manajer untuk mengatur dan memposisikan karyawan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Setiap perusahaan pasti terdiri dari beberapa bagian atau departemen, mulai dari divisi finance, marketing, operation, human resource, IT, dan lain-lain. Departemen-departemen tersebut membutuhkan anggota dengan beragam latar belakang dan pengalaman. Tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk misalnya, sering membutuhkan keahlian karyawan tidak hanya dari Departemen Research and Design Engineering, tetapi juga dari pemasaran, penjualan, produksi, dan keuangan. Dengan kata lain, para manajer harus mengenali secara tepat potensi yang ada pada setiap karyawannya. Right people in right place merupakan salah satu kunci manajemen efektif sebuah perusahaan. Manajer harus memikirkan dan mengambil banyak langkah atau cara untuk menjadi peka terhadap efek keberagaman yang berkelanjutan di perusahaan mereka.
Manfaatkan semua kontribusi atau potensi yang dapat dihasilkan oleh beragam karyawan, dan yang paling penting adalah memastikan semua karyawan diperlakukan secara adil. To manage diversity effectively, manajer dapat mengambil langkah-langkah agar dapat mengelola atau memanage keragaman secara efektif. Antara lain itu dengan cara menjamin komitmen manajemen atas, meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman, meningkatkan keterampilan tentang keanekaragaman, memperhatikan bagaimana anggota organisasi dievaluasi, memberdayakan karyawan untuk menentang perilaku, tindakan, dan komentar diskriminatif, dan yang terakhir dapat melalui reward kepada karyawan apabila dapat mengelola keanekaragaman.